Setiap pagi di rumah mewah itu, aku, Roni, pemuda 26 tahun, selalu datang lebih awal dari siapapun. Suara burung di taman, aroma kopi yang baru diseduh, dan langkah kaki lembut di lantai marmer, semua jadi rutinitas yang tak pernah berubah. Tapi sejak Bu Saskia mulai sering turun ke dapur dengan pakaian tidurnya yang tipis, aku tahu sesuatu di rumah ini mulai berbeda. Tatapannya bukan sekadar basa-basi. Senyumannya bukan lagi sekadar ramah. Ada sesuatu di balik mata itu, sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih cepat setiap kali kami berpapasan. Dan pagi itu, ketika tangannya tanpa sengaja menyentuh jemariku saat aku menyerahkan cangkir kopi, aku sadar batas antara majikan dan pembantu mungkin tak akan bertahan lama. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Setiap pagi, sinar matahari selalu menyusup lewat jendela besar rumah itu. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan taman yang tertata rapi. Disitulah aku bekerja sebagai asisten pribadi majikanku, Pak Arman. Lelaki parubaya yang sibuk dengan bisnisnya, jarang pulang, dan hampir setiap hari berangkat pagi-pagi sekali. Namaku Roni, umur 26 tahun. Sudah hampir 8 bulan aku bekerja di rumah ini. Tugasku cukup sederhana, memastikan semuanya berjalan lancar. Dari urusan kebun, mobil, sampai kebutuhan dapur. Tapi yang paling sering berinteraksi denganku, bukan Pak Arman, melainkan istrinya. Namanya Bu Saskia. Umurnya 33 tahun. Cantik, anggun, dan entah kenapa, terlalu ramah untuk ukuran seorang istri pengusaha besar. Setiap pagi, saat aku sedang menyiram bunga atau mencuci mobil, dia selalu muncul di teras, memakai gaun tidur tipis dan wangi parfumnya terasa sampai jauh. Pagi, Roni, sapanya lembut pagi itu sambil menyesap kopi. Udara segar ya, kamu udah dari jam berapa bangun? Aku hanya tersenyum kecil, berusaha menjaga sikap. Dari jam 5, Bu, biar kerjaan beres sebelum Pak Arman berangkat. Dia tertawa kecil, suaranya menembus ke dalam dada. Kamu rajin banget. Kalau semua pegawai kayak kamu, hidup saya pasti tenang. Aku menunduk sopan. Tapi jujur, sulit menahan pandangan saat mataku tanpa sengaja bertemu dengan wajahnya yang begitu memikat. Bibirnya merah, kulitnya putih bersih, dan tatapan matanya seolah menggoda tanpa kata. Hari-hari berikutnya, suasananya makin aneh. Bu Saskia mulai sering memanggilku untuk hal-hal sepele. Kadang cuma untuk minta tolong ambilkan air, atau sekadar ngobrol di taman. Tapi setiap kali aku datang, dia selalu berdiri terlalu dekat. Sampai suatu pagi, saat aku sedang mengelap mobil di garasi, suara langkahnya terdengar di belakangku. Roni, panggilnya lembut. Aku menoleh, dan seketika jantungku berdetak tak karuan. Bu Saskia berdiri di sana, dengan rambut terurai dan senyum tipis di bibirnya. Kalau kamu terus serajin ini, saya bisa makin tergantung sama kamu, tahu. Nada suaranya terdengar lembut tapi menggoda. Aku hanya bisa menelan ludah pelan. Bu, saya cuma melakukan pekerjaan saya, jawabku gugup. Dia tersenyum lagi, langkahnya mendekat perlahan. Saya tahu, Roni. Tapi entah kenapa, setiap pagi kalau lihat kamu kerja, rasanya rumah ini jadi lebih hidup. Kata-katanya menggantung di udara, meninggalkan suasana yang sulit dijelaskan. Dan sejak hari itu, pagi di rumah mewah ini tak pernah terasa biasa lagi. Sejak pagi itu, suasana di rumah besar ini berubah. Aku tak lagi bisa bekerja dengan tenang seperti sebelumnya. Tatapan Bu Saskia selalu terasa mengikutiku, bahkan saat aku pura-pura sibuk mencuci atau menyapu halaman. Setiap kali dia lewat, langkahku seolah berhenti sendiri. Ada sesuatu dari caranya menatap, lembut, tapi juga berani. Seolah dia tahu betul bahwa aku berusaha menahan sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Suatu siang, ketika matahari sedang terik-teriknya, aku sedang merapikan tanaman di taman belakang. Tiba-tiba suara tumit sepatunya terdengar pelan di atas lantai marmer. Aku menoleh, dan lagi-lagi dia berdiri di sana. Kamu nggak istirahat, Roni? Katanya lembut sambil menatapku. Aku tersenyum kecil. Belum, Bu. Saya selesaikan dulu yang ini, baru makan siang. Dia melangkah mendekat, bayangannya jatuh menutupi sebagian wajahku. Kalau kamu terus kayak gini, nanti gosong lo, ucapnya sambil tertawa kecil. Tapi bukan kata-katanya yang membuatku kehilangan fokus, melainkan matanya.
Tatapan itu begitu dalam dan seolah berbicara sesuatu yang tak terucap. Aku menunduk, pura-pura memperhatikan tanah. Saya sudah biasa, Bu. Namun tanpa kusadari, jaraknya kini tinggal sejengkal. Aku bisa mencium aroma tubuhnya, campuran wangi melati dan kopi pagi. Aneh ya, Roni, katanya lirih, saya jadi sering nyari-nyari alasan buat ngobrol sama kamu. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Suara burung di taman terasa jauh, dan waktu seolah berhenti sesaat. Lalu dia menatapku lama. Kamu nggak merasa aneh? Tiap saya dekat, kamu selalu tegang begitu. Aku tersentak pelan, buru-buru berbalik pura-pura mengambil alat semprot. Maaf, Bu, saya cuma takut salah bicara. Dia tersenyum samar, lalu menatapku dari belakang. Tenang aja, Roni. Saya nggak bakal marah. Saya cuma pengen tahu, kenapa tiap saya lihat kamu, dada saya juga ikut berdebar. Kata-kata itu membuat tubuhku membeku. Aku tahu ini sudah melewati batas, tapi entah kenapa, sebagian diriku justru ingin tetap di situ. Hari itu, tatapan kami bertemu untuk pertama kalinya begitu dekat. Tatapan yang membuatku tak bisa tidur malamnya. Dan dalam hati kecilku, aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Sore itu langit tiba-tiba gelap. Angin bertiup kencang, dan tak lama hujan deras mengguyur seluruh halaman rumah. Aku yang sedang menutup pagar berlari ke dalam untuk berteduh. Bajuku basah kuyup, menempel di tubuh. Begitu masuk ke teras, aku terkejut melihat Bu Saskia sudah berdiri di sana. Ia mengenakan gaun santai berwarna putih, rambutnya sedikit berantakan, tapi justru membuatnya tampak begitu alami. Di tangannya, secangkir coklat panas mengepul. Masuk, Roni. Kamu kehujanan, katanya sambil tersenyum. Nanti masuk angin. Aku menunduk, setengah kikuk. Iya, Bu, maaf saya nggak sempat ambil jas hujan. Udah, sini dulu, katanya lagi. Tunggu di ruang tamu, saya ambilin handuk. Aku menuruti ucapannya, duduk di kursi besar dekat jendela. Dari luar, suara hujan terdengar menenangkan, tapi di dalam dadaku justru ribut. Ada perasaan yang sulit dijelaskan setiap kali aku dan dia berada di satu ruangan. Beberapa menit kemudian, Bu Saskia kembali dengan handuk tebal di tangan. Dia mendekat perlahan, lalu tanpa ragu menyodorkannya ke arahku. Tapi saat aku hendak mengambil, tangannya justru berhenti. Diam aja, sini, biar saya bantu. Aku spontan ingin menolak, tapi suaranya terlalu lembut untuk disangkal. Ia mengusap pelan rambutku yang masih basah, lalu menepuk-nepuk pundakku dengan hati-hati. Setiap sentuhan terasa hangat, kontras dengan udara dingin di luar. Roni, bisiknya pelan, kamu selalu kerja tanpa ngeluh, ya? Aku mengangguk pelan. Saya cuma berusaha melakukan yang terbaik, Bu. Dia tersenyum, tapi ada sesuatu di balik senyum itu. Seolah ada kerinduan yang ia sembunyikan dari dunia. Kadang saya iri, katanya lirih, kamu kelihatan tenang, beda sama hidup saya yang serba kaku. Aku menatapnya sejenak. Ada kesedihan di matanya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dan entah kenapa, saat itu aku benar-benar lupa siapa dia dan siapa aku. Hujan di luar semakin deras, sementara jarak di antara kami semakin dekat. Dan di dalam hati, aku mulai sadar bahwa badai yang sebenarnya bukan di luar sana, melainkan di dalam dada kami berdua. Sejak hari hujan itu, hubungan kami tak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, meski tak satu pun dari kami mengakuinya. Tatapan kami jadi lebih lama, percakapan kami jadi lebih lembut, dan setiap kali kami bertemu, waktu terasa berhenti sejenak. Aku tahu, seharusnya aku menjaga jarak. Tapi setiap pagi, Bu Saskia selalu punya cara untuk membuatku bertahan di sisinya lebih lama dari yang seharusnya. Kadang ia memintaku membantu memindahkan pot bunga, kadang hanya untuk memperbaiki sesuatu yang sebenarnya tidak rusak. Roni, panggilnya suatu pagi, tolong bantu saya buka tutup botol ini. Aku menghampirinya, mengambil botol di tangannya. Tapi sebelum sempat kubuka, dia tersenyum kecil. Dekat banget, ya, katanya pelan. Aku terdiam, tapi tubuhku tak bergerak menjauh. Tanganku membuka tutup botol itu, tapi mataku justru bertemu dengan matanya yang bening dan hangat. Bu Saskia menatapku lama, lalu berkata lirih, kadang saya lupa, kamu cuma pekerja di rumah ini. Aku menarik napas dalam. Saya juga berusaha nggak lupa, Bu, tapi entah kenapa,
sulit. Dia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. Mungkin karena kita sama-sama kesepian. Sejak hari itu, kami mulai sering berbagi cerita. Tentang masa lalu, tentang hidup, dan tentang rasa yang tak seharusnya tumbuh. Setiap malam, aku merenung di kamar kecil di belakang rumah, memandangi jendela kamarnya dari jauh yang masih menyala sampai larut. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku tak bisa berhenti memikirkannya? Apakah ini hanya rasa kagum, atau sesuatu yang lebih berbahaya? Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, dia duduk di taman memandangi kolam ikan. Aku datang membawa teh hangat seperti biasanya. Bu, tehnya, kataku. Dia menoleh perlahan, menatapku dengan senyum yang tak biasa. Roni, kalau saya bilang, saya nyaman sama kamu, apa kamu akan menjauh? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku kering. Aku menatap teh di tanganku, lalu pelan menjawab, mungkin saya nggak bisa menjauh, Bu. Tapi saya juga nggak berani terlalu dekat. Dia menatapku lama, lalu berkata lirih, kalau begitu, biar waktu aja yang nentuin, ya. Dan di bawah langit sore itu, tanpa sadar kami sedang meniti jalan rahasia. Jalan yang hanya kami berdua tahu, antara rasa dan batas yang semakin kabur. Pagi itu rumah terasa begitu sunyi. Pak Arman sudah berangkat sejak subuh keluar kota untuk urusan bisnis. Aku masih di halaman, menyiram bunga sambil memikirkan perkataan Bu Saskia kemarin sore. Kata-kata yang terus terngiang di kepala, saya nyaman sama kamu. Saat aku sedang menatap pot bunga di pinggir taman, pintu belakang terbuka pelan. Bu Saskia muncul dengan rambut digerai dan mengenakan gaun santai berwarna lembut. Ia tampak berbeda hari itu, lebih tenang, lebih berani. Pagi, Roni, sapanya lembut. Kamu udah kerja dari jam berapa? Aku tersenyum tipis. Dari jam 6, Bu. Lumayan, biar nggak kepanasan. Dia berjalan mendekat, langkahnya perlahan tapi pasti. Sendirian aja di rumah sebesar ini, rasanya sepi ya, katanya pelan sambil memandangi taman. Aku ikut menatap bunga-bunga yang mulai mekar. Kalau saya sih udah biasa, Bu. Tapi kalau ibu yang sendirian, pasti kerasa sepinya. Dia menatapku sejenak, lalu tersenyum. Kamu tahu banyak hal, ya, Roni. Padahal kamu jarang bicara. Aku menunduk malu. Saya cuma nggak mau salah ngomong, Bu. Tiba-tiba, tanpa diduga, tangannya menyentuh lenganku. Sentuhan yang ringan, tapi cukup membuat tubuhku kaku seketika. Kamu nggak perlu takut, katanya lirih. Saya nggak akan marah. Aku menatap wajahnya, dan di sana kulihat sesuatu yang jujur, kerinduan yang dalam. Mungkin bukan karena cinta, tapi karena rasa sepi yang terlalu lama disembunyikan. Dia menarik tangannya perlahan, lalu berkata lembut, saya cuma pengen tahu, masih ada orang yang bisa saya percaya di rumah ini. Aku menatap matanya, lalu menjawab pelan, selama saya di sini, ibu nggak sendirian. Dia tersenyum, tapi senyum itu seperti menahan sesuatu yang lebih dari sekadar terima kasih. Hening beberapa saat, hanya suara angin dan daun yang bergetar pelan. Sebelum ia beranjak masuk, ia menoleh lagi dan berkata pelan, Roni, kamu terlalu baik. Dan kadang, kebaikan itu bisa jadi bahaya kalau salah orang yang ngerasainnya. Sejak hari itu, aku tahu satu hal, batas yang dulu masih jelas antara majikan dan pekerja, kini mulai pudar, hanya karena satu sentuhan kecil yang tak seharusnya terjadi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang berbeda. Rumah megah itu tidak lagi terasa seperti tempat kerja, melainkan seperti ruang penuh rahasia yang hanya aku dan Bu Saskia pahami. Setiap kali aku berjalan melewati ruang tamu, matanya selalu mengikuti langkahku. Setiap kali aku menunduk menyapa, senyumnya muncul, senyum yang tak lagi sekadar ramah, tapi menyimpan makna yang sulit dijelaskan. Pagi itu, aku sedang menyiapkan kopi di dapur. Aroma kopi memenuhi udara ketika tiba-tiba ku dengar langkahnya mendekat dari belakang. Tanpa menoleh, aku sudah tahu siapa yang datang. Harumnya, katanya pelan, suaranya lembut sekali. Aku menoleh dan tersenyum sopan. Kopinya baru diseduh, Bu. Mau saya tuangin sekalian? Dia mengangguk, duduk di kursi bar dapur dengan posisi menyandar santai. Saat aku menuangkan kopi ke cangkir, dia memperhatikanku dalam diam. Roni, katanya tiba-tiba, kamu tahu nggak, kamu punya cara kerja yang bikin orang tenang. Aku terdiam sejenak. Saya cuma berusaha rapi, Bu. Dia tertawa pelan.
Iya, tapi bukan cuma itu. Kamu punya sesuatu yang beda. Tatapan matanya menembus dan membuat tanganku sedikit gemetar saat menuang air panas. Aku berusaha mengalihkan suasana. Ibu mau saya temani sarapan di taman. Dia tersenyum samar. Boleh. Tapi cuma kamu ya, nggak usah panggil Embot Sumi. Kami berjalan menuju taman. Angin pagi bertiup lembut, menggoyangkan daun-daun bunga di sekitar meja kecil tempat kami duduk. Aku menuangkan kopi, sementara dia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Kalau saya bilang, setiap kali kamu nggak di rumah ini, suasananya jadi sepi, kamu percaya nggak? Tanyanya pelan. Aku menelan ludah pelan. Ibu bercanda, ya? Dia menggeleng, serius. Enggak, saya serius, Roni. Aku menatapnya, berusaha mencari arti di balik kata-katanya. Tapi yang kutemukan hanyalah mata yang jujur dan lelah. Saat itu aku sadar, rumah besar ini mungkin tampak sempurna dari luar, tapi di dalamnya ada kesepian yang dalam, kesepian yang perlahan menarikku masuk ke dalamnya. Dan sejak hari itu, rumah itu benar-benar tak lagi sama. Bukan karena dinding atau furniturnya berubah, tapi karena di antara kami telah tumbuh sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Malam itu, rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Pak Arman belum pulang. Katanya masih harus menghadiri rapat bisnis di luar kota. Aku duduk di ruang servis, menuliskan daftar belanjaan untuk besok, mencoba sibuk agar pikiranku tidak kemana-mana. Tapi entah kenapa, bayangan Bu Saskia selalu muncul di kepala. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam ketika tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Aku bangkit, membuka pintu, dan di sana, Bu Saskia berdiri dengan piyama tipis dan ekspresi lelah di wajahnya. Maaf, Roni, kamu belum tidur, kan? Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh angin malam. Aku menggeleng. Belum, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Dia tersenyum lemah. Saya nggak bisa tidur. Di kamar terlalu sepi. Boleh temani saya sebentar di teras? Aku sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami duduk di teras belakang, di bawah cahaya lampu taman yang redup. Hujan rintik masih turun pelan, menambah suasana tenang tapi aneh. Dulu, katanya tiba-tiba, rumah ini penuh tawa. Sekarang cuma sunyi. Aku menoleh pelan, mendengarkan. Pak Arman selalu sibuk, Roni. Kadang seminggu nggak ngomong 10 kalimat pun sama saya, lanjutnya lirih. Aku menatap wajahnya. Ada kesedihan yang nyata di sana, bukan sekadar keluhan seorang istri, tapi luka yang sudah lama ia pendam. Saya cuma pengen ada yang dengerin, katanya lagi, menunduk. Tanpa sadar aku berkata, saya di sini, Bu. Selalu siap dengerin, kalau Ibu mau cerita. Dia mengangkat wajahnya, menatapku lama. Tatapan itu begitu lembut, tapi juga penuh gejolak yang tak bisa dijelaskan. Hening beberapa detik, hanya suara hujan yang terdengar. Roni, katanya pelan, kamu nggak pernah ngerasa salah karena terlalu baik sama orang. Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Tapi kemudian dia tersenyum kecil, senyum yang samar dan hangat. Mungkin saya cuma butuh seseorang yang mau dengar. Itu aja. Dia berdiri, hendak kembali ke kamar. Tapi sebelum melangkah, dia berhenti dan menatapku sekali lagi. Terima kasih, Roni. Malam ini saya nggak ngerasa sendirian. Dan saat pintu kamarnya tertutup, aku sadar malam itu bukan sekadar malam biasa. Itu malam yang menguji hati, antara rasa kasihan dan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar empati. Sesuatu yang tak bisa lagi kutolak, walau aku tahu risikonya besar. Beberapa hari setelah malam itu, suasana di rumah terasa canggung tapi juga hangat dalam diam. Kami berdua seolah berusaha bersikap seperti biasa, tapi pandangan mata kami selalu saling mencari. Setiap kali aku lewat dekat ruang tamu, dia pura-pura sibuk dengan majalah di tangannya. Namun saat aku menunduk memberi salam, senyum kecil itu selalu muncul. Senyum yang hanya bisa dimengerti oleh kami berdua. Pagi itu, Pak Arman tiba-tiba pulang lebih cepat dari rencana. Suara mobil mewahnya terdengar di halaman, membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku segera bergegas ke depan, menyambutnya seperti biasa. Selamat datang, Pak, ucapku sopan. Pak Arman mengangguk singkat, wajahnya terlihat lelah. Iya, Roni. Mana Saskia? Di ruang keluarga, Pak, jawabku cepat. Beberapa menit kemudian, suara mereka terdengar dari ruang tamu.
Aku tak sengaja lewat di lorong dan samar-samar mendengar nada bicara yang meninggi. Kenapa kamu nggak angkat teleponku? Suara Pak Arman berat, terdengar kesal. Aku sibuk ngurus rumah, jawab Bu Saskia datar. Ngurus rumah atau ngurus hal lain? Aku berhenti sejenak, dada terasa sesak. Suasana menjadi tegang. Lalu langkah kaki Pak Arman terdengar menjauh menuju tangga. Aku cepat-cepat mundur, pura-pura sedang menyapu lantai belakang. Tak lama kemudian, Bu Saskia muncul di pintu dapur. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tapi begitu melihatku, ia berusaha tersenyum. Semua baik-baik aja, Bu, tanyaku pelan. Dia menggeleng. Nggak apa-apa, Roni. Saya cuma capek. Aku menatapnya dalam diam. Ada sesuatu di balik ucapannya yang membuatku yakin ia sedang menyembunyikan luka yang lebih dalam dari yang terlihat. Siang itu, ia duduk lama di taman, menatap kosong ke arah kolam. Aku menghampiri pelan, menaruh segelas air di meja. Bu, kalau ada yang bisa saya bantu. Ia memotong dengan suara lirih. Kamu udah bantu cukup banyak, Roni. Bahkan lebih dari yang kamu tahu. Aku tak menjawab, tapi dalam hati aku sadar. Apapun yang terjadi di rumah ini, aku kini sudah terlibat lebih jauh dari yang seharusnya. Dan rahasia di antara kami, cepat atau lambat, pasti akan mulai terbuka. Hari-hari berikutnya terasa berat. Hubungan antara Pak Arman dan Bu Saskia semakin dingin. Mereka jarang bicara, bahkan makan pun di meja yang sama tapi tanpa saling menatap. Sementara aku hanya bisa diam, berdiri di tengah pusaran suasana yang tak kupahami sepenuhnya. Pagi itu, saat aku sedang mencuci mobil di halaman depan, Bu Saskia keluar rumah dengan wajah letih. Ia berdiri di dekatku, menatap kosong ke arah taman. Roni, katanya pelan, kamu pernah merasa dikurung di rumah sendiri? Aku menatapnya ragu. Maksud ibu? Dia menarik napas panjang. Setiap hari saya hidup di rumah besar, tapi rasanya sempit. Semua serba diatur, semua harus tampak sempurna. Padahal di dalamnya, kosong. Aku diam. Aku tahu, yang ia rasakan bukan sekadar kesepian, tapi juga kehilangan arah. Ibu kuat, kok, ucapku akhirnya. Cuma, mungkin terlalu banyak hal yang ibu simpan sendiri. Dia menatapku lama. Dan kamu, satu-satunya orang yang bisa bikin saya ngerasa tenang. Kata-kata itu menusuk, membuat dada terasa hangat sekaligus salah. Aku ingin menjaga jarak, tapi matanya, tatapan itu selalu menarikku untuk tetap di dekatnya. Tapi sore itu, sesuatu terjadi. Saat aku sedang mengantar barang ke garasi, Pak Arman datang tiba-tiba. Wajahnya tampak curiga. Roni, kamu sering bantu Saskia di rumah? Ya, tanyanya datar. Aku menelan ludah. Iya, Pak. Kalau ibu butuh bantuan, saya bantu sekadar yang bisa. Ia mendekat, menatap tajam. Saya nggak suka pegawai saya terlalu sering di sekitar istri saya. Paham? Aku menunduk cepat. Paham, Pak. Suasana jadi kaku. Begitu ia pergi, napasku terasa sesak. Dari jauh, kulihat Bu Saskia berdiri di balkon lantai 2, menatap kami dengan wajah khawatir. Malamnya, saat aku hendak mematikan lampu taman, pesan singkat masuk ke ponselku. Nomor tak bernama, tapi aku tahu itu darinya. Maaf, Roni. Aku nggak ingin kamu disalahkan karena aku. Aku menatap layar ponsel itu lama. Ada rasa ingin menjawab, tapi juga takut. Aku sadar, situasi ini sudah melewati batas. Satu langkah saja, dan semuanya bisa hancur. Namun di sisi lain, aku juga tahu, perasaan ini sudah terlanjur tumbuh dan tak ada yang bisa menghentikannya begitu saja. Pagi itu udara terasa berat. Langit mendung, dan suasana rumah seolah menandakan sesuatu yang akan terjadi. Aku sedang menyiapkan mobil di garasi ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam rumah. Suara pecahan kaca. Aku segera berlari masuk. Di ruang tamu, kulihat Pak Arman berdiri dengan wajah marah, sementara Bu Saskia berdiri di hadapannya dengan mata berkaca-kaca. Sebuah vas bunga jatuh pecah di lantai. Aku capek hidup kayak gini. Men, suara Bu Saskia bergetar, kamu nggak pernah di rumah, nggak pernah peduli. Pak Arman membalas keras, aku kerja buat kamu. Tapi lihat sekarang, kamu malah berubah. Aku berdiri di ambang pintu, tak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba, mata Pak Arman menatap tajam ke arahku. Kamu, bentaknya.
Kamu yang bikin Saskia berubah, ya? Aku mundur selangkah, jantungku berdegup keras. Bukan, Pak, saya cuma. Cukup, suaranya menggema di seluruh ruangan. Mulai besok, kamu keluar dari rumah ini. Bu Saskia menatapku panik. Men, jangan gitu. Roni nggak salah. Tapi amarah Pak Arman sudah tak terbendung. Ia berbalik, meninggalkan ruangan, membiarkan keheningan yang menyesakkan menggantung di udara. Aku berdiri kaku. Bu Saskia berjalan mendekat, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Maaf, Roni, semua jadi seperti ini gara-gara saya. Aku menggeleng. Bukan salah ibu. Mungkin ini memang waktunya saya pergi. Dia menatapku dengan mata yang basah. Terima kasih, karena udah bikin saya ngerasa hidup lagi, walau cuma sebentar. Aku hanya bisa menunduk. Kata-kata itu terlalu berat untuk dijawab. Sore harinya, aku meninggalkan rumah itu dengan satu koper kecil di tangan. Hujan kembali turun, sama seperti hari pertama semuanya berubah. Dari balik jendela lantai 2, kulihat Bu Saskia berdiri diam, menatapku pergi. Aku tahu, kisah kami berakhir di situ. Tidak ada pelukan, tidak ada kata cinta. Hanya diam yang penuh arti dan kenangan yang tak akan pernah bisa kuhapus. Mungkin bagi dunia, aku hanyalah pekerja biasa. Tapi bagi hatiku sendiri, aku pernah menjadi seseorang yang dicintai secara diam-diam oleh istri majikanku yang terlalu kesepian. Dan sejak hari itu, setiap kali hujan turun, aku selalu teringat satu hal. Bahwa cinta terkadang datang di waktu yang salah, tapi meninggalkan jejak yang tak pernah hilang.